Welcome back to Mobil Min Channel. Kali ini kita kedatangan satu unit baru ya. Tapi ini Nissan Grand Livina ini sebetulnya waktu itu kita pernah masuk juga tapi warna hitam. Nah sekarang ini warnanya marun. Nah kali ini kita masuk Nissan Grand Livina tahun 2015 tipe XV ya. Kondisinya juga cukup ciamik. Nah berikut adalah highlightnya. Oke, jadi di samping kita ini sudah ada Nissan Grand Livina tahun 2015, warnanya burgundi. Nah, memang gue paling suka banget ya kalau Nissan Grand Livina yang model facelift ini dari tahun 2013 akhir ya sampai hari ini itu gue paling suka warnanya putih sama burgundi ya. Jadi kesan mewahnya juga dapet gitu. Kalau di warna hitam biasa, warna yang lain abu-abu ya itu biasa. Tapi kalau udah warna burgundi atau warna putih ya, jadi kesannya kesan mewahnya dapat gitu. Karena emang Grand Livina itu modelnya berbeda daripada MPV kalangannya ya, sekelasnya gitu ya, kayak Avanza, modelnya tinggi, R3, paling yang hampir sama kayak model Mobilio. Tapi dari model Grand Livina dan Mobilio gue lebih pegang ini sih, karena emang modelnya tuh ganteng banget. Nah cuman hari ini kita konten nggak pakai mic, jadi pakai ini dulu karena micnya sempat kemarin jual Mercy ketinggalan ya. Nah ini lagi dikirim dulu dari Bandung ya. Jadi kita hari ini kontennya pakai handphone untuk suaranya. Oke. Nah, mobil ini minusnya di sini ya, di pajak. Dia bulan 2 2025. Jadi kelewat 1 kali ya. Jadi mesti kalau ketemu bulan 2 lagi hitungannya jadi 2 kali gitu ya. Jadi tapi masih 1 kali. Oke. Body overall mulus banget karena ini baru di coating juga, baru di salon, di waxing, lampunya di nano burn jadi lebih bening ya. Karena dulunya pas kita ambil ini luar biasa jelek banget, kuning-kuning ya, bempernya juga perlu banyak perbaikan. Nah, sekarang baru kita kontenin karena memang baru selesai semuanya permajaan dan perapihan. Baru selesai finishing touch juga. Ya, jadi mobil sudah siap pakai. Gitu. Nah, ini mesinnya sudah transmisinya sudah menggunakan CVT ya. Nah, CVT Livina ini memang kalau bisa ya walaupun mobil keluarga dibawanya juga santai aja. Jadi jangan ngebut-ngebut karena beda sama transmisi yang automatic biasa ya. Karena ini perawatannya mesti bagus juga. Karena CVT juga nggak ada masalah kalau misalnya perawatannya juga bagus ya. Jadi ganti oli jangan pernah telat, jangan pernah malas ganti oli. Karena dia memang harus ekstra perawatan gitu. Tapi plusnya mobil ini irit banget dan halus banget di jalanan gitu ya. Oke. Kita lihat nih bodi depannya seperti ini ya. Nggak ada cacat sama sekali. Dan ini 80% masih orisinil catnya. Ya ini tampak sampingnya seperti ini. Bannya ya so-so ya. Ini paling sekitar 50% lah ban ini. Jadi paling bisa bertahan setahun lah paling lama gitu ya. Kilometer juga cenderung minim. Nanti kita lihat
speedometernya ya. Nah, tapak sampingnya seperti ini ya. Jadi memang terlihat lebih panjang gitu ya, karena emang ini pakai sasis monokok. Jadi nyaman banget memang mengendarainya. Kayak bawa MPV tapi rasanya kayak sedan gitu. Oke, bodinya seperti ini. Ya bedanya dengan yang HWS, Highway Star sama XV, bedanya cuma di body kit aja ya. Sama ada beberapa fitur di dalamnya yang berbeda gitu. Lihat nih, bodinya masih oke ya. Jadi ini masih 80%-an lah gitu. Kemudian ini di bagian belakang. Nah ini ya, Grand Livina tipe, ya ini 1500 cc. Makanya dia, kalau Avanza kan masih ada yang 1300 ya. Nah kalau di Livina itu nggak ada. Justru kalau Livina ada yang 1800 gitu. Jadi makanya cc lebih besar ya. Nah ini, apa namanya, tipe yang tengah-tengah XV itu, tapi tipe yang paling favorit. Jadi kalau di Livina itu dia ada tipe SV, kemudian ada XV, kemudian yang paling tingginya ada HWS ya, gitu. Bedanya cuma di body kit aja sih. Oke. Nah, ini untuk bagasinya seperti ini ya. Oh iya, kita belum lihat dalamnya tadi. Nah, ini bagasi seperti ini, dia 3 baris. 3 barisnya juga ini cukup ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ke sana aja deh. Kita balik sini ya. Nah, ini dalamnya seperti ini guys. Tuh, mobil ini yang paling gue suka sih memang full orisinil ya. Jadi jok-joknya masih fabric, warnanya beige. Warnanya beige. Nah, yang paling gue suka itu kalau di Grand Livina itu ini ya, interiornya. Dia warnanya beige, jadi kesan mewahnya dapat gitu ya. AC-nya juga dingin banget. Itu. Nah, ini kilometernya 107 ya. Ini kita lihat ya. Nih, tuh kilometernya di angka 107. Jadi kalau 2015 ukuran segini masih cenderung pemakaiannya minim ya. Gitu. Oke. Apalagi ya? Udah sih, ban serep juga belum pernah turun. Ini ban serep belum pernah turun. Pokoknya mobil ini baru selesai kita apa namanya nih, di salon lah, salon interior ya. Jadi tadinya tuh mobil kita ambil agak buluk, agak kotor gitu ya, banyak noda-noda. Tapi setelah kita kita pembersihan total dalamnya juga, jadi lebih bagus kayak baru keluar dari pabrik gitu ya. Nah, kalau Nissan Grand Livina ini terkenal dengan suspensi yang nyaman ya, suspensi yang nyaman, kemudian di bawahnya enak, apalagi si 2015 ini ya sudah CVT dan sudah facelift. Itu rasa berkendaranya memang berbeda daripada yang sebelum facelift. Karena ini lebih halus gitu ya. Bantingannya juga enak gitu. Membawa keluarga juga lebih nyaman. Nah, memang kalau di Grand Livina ini yang semua Grand Livina ya, itu tidak double blower AC-nya. Sehingga memang dari segi mesin kerjanya tidak terlalu berat. Jadi makanya tarikannya juga enak. Oke. Nah, sekarang kita test drive kenyamanannya Grand Livina di mobil mini nih. Oke. Yes. Sekarang kita ada di dalam kabinnya mobil Nissan Grand Livina. Panas banget di luar ya. Sampai keringetan. Oke. Nah, ini interior seperti ini ya, standar aja, standarnya MPV. Tapi yang enak di sini adalah AC-nya dingin, ya. AC-nya dingin, terus setirnya juga lebih bagus sih daripada yang sebelumnya ya, yang sebelum facelift ya. Jadi ini lebih segitiga gitu. Kalau yang sebelumnya itu kayak plus. Nah, ini two tone ya. Warnanya ini yang gue suka nih, perpaduan warnanya dari gelap sampai ke beige ya. Tuh, balutannya tuh ini masih bagus ya mobil kita ini. Tuh, door trimnya nggak ada yang cacat-cacat. Kemudian electric mirrornya juga masih berfungsi dengan baik. Ininya otomatisnya juga masih jalan ya.
Belakang juga seperti itu. Ya, kiri kanan masih berfungsi kok semuanya, ya. Tuh. Oke, itu sih. Nah, ini juga mobil ini itu lengkap ya, buku-bukunya ya. Kitab-kitabnya nih. Ini kaca film, kemudian ini nggak tahu ini apa buku, yang jelas ini ada buku servis ya. Jadi masih ada buku servisnya, kitab-kitabnya. Ini buku manual, buku panduan pemilik ya. Lengkap dengan tasnya ini. Jadi masih full set. Yang nggak ada paling kunci cadangannya aja gitu. Oke. Apalagi ya, karena ini memang mobil MPV ya. Jadi kalau Grand Livina itu memang di kelas MPV itu paling value for money. Kenapa? Karena dengan harga dengan tahun yang sama kita bandingkan dengan kompetitor gitu ya, ini jauh lebih affordable, lebih murah. Tapi menurut gua modelnya lebih oke. Kemudian perawatan so-so lah, sama aja ya dengan brand lain gitu ya. Apalagi ya, ini tampilan juga lebih oke. Menurut gue lebih nyaman, suspensi juga lebih empuk ya dibandingkan dengan rivalnya Avanza, kemudian R3 ya. Nah itu malah gue lebih pegang ini, dan ini irit, terasa gitu iritnya ya. Oke, nah yang gue suka juga tampilan speedometernya juga, lihat ya. Jadi lebih modern gitu. Khususnya lebih modern daripada yang sebelumnya. Terakhir itu 2013 awal ya, atau 2012 lah ya. Nah itu masih ya analog. Ini juga analog, cuman modelnya tuh lebih rapi, lebih clean gitu, lebih bersih. Kalau yang sebelumnya tuh ya kayak tempelan aja gitu ya. Beda lah pokoknya. Ini ada digital-digitalnya. Kalau yang sebelumnya digitalnya cuman yang si odometernya gitu. Udah sih, setirnya juga masih bagus karena ini di retrim ya. Jadi aslinya yang di dalamnya itu pasti masih bagus, dan ini sudah dijahit tuh. Jadi kulit jeruk. Jadi malah kalau di retrim gini menurut gue lebih enak sih, karena genggamannya tuh lebih pas gitu di tangan ya. Oke. Pengaturan AC-nya kayak gini ya, kayak kompor gas. Jadi manual, dan justru menurut gue malah lebih enak ya kalau untuk mobil pertama, apalagi karena kalau yang digital-digital kadang rusak di modul. Kalau ini ya masih kinetik ya, jadi perbaikannya cenderung minim. Head unit juga masih orisinilnya nih kayak gini, belum diganti Android. Jadi memang mobil ini bawaan pabrik banget. Oke, sekarang kita test drive. Nah ini giginya seperti ini ya. Jadi dia bukan belok-belok kayak Toyota, dia lurus aja nih kayak Honda gitu ya. Tuh, masih enak banget. Nih D-nya nggak ada delay sama sekali, enak. Oke, langsung kita bawa saja. Nah, iya. Oke, takut jatuh ya. Ya malum lah, ini mic-nya ketinggalan jadi susah. Siap. Nah, kita tes ya. Tuh, mantap kan. Langsung tarikannya tuh langsung terasa di awal ya. Jadi dia tarikan bawahnya isi banget gitu. Enak sih. Tapi karena ini CVT, tolonglah usernya yang beli mobil ini jangan pakai yang ngebut-ngebut gitu ya, karena memang CVT itu sangat rentan ya, nggak bisa dibawa ngebut-ngebut banget. Boleh lah sesekali boleh, cuman tidak bisa terlalu sering dibawa gitu. Bahkan kalau CVT untuk merawatnya banget, kalau memang bawa keluarga besar itu kan biasanya sesekali ya, paling weekend gitu ya, atau lagi pas jalan-jalan. Tapi kalau misalnya mau daily ya sebisa mungkin ya nyetir sendiri gitu, karena memang CVT dengan beban mobil itu sangat berpengaruh ke performanya, atau dan juga berpengaruh ke usianya. Jadi semakin sering kita bejek-bejek, semakin sering kita bawa berat, ngebut-ngebutan, nah itu akan mempercepat umur si CVT-nya gitu. Jadi memang cara rawatnya kalau CVT memang ekstra ya. Trade off-nya adalah kenyamanan, terus dibawanya juga lebih enak, halus, mesinnya halus, tarikannya juga halus,
terus transmisinya halus, dan juga lebih irit, itu plusnya. Oke. Nah ini apa namanya? Kita coba tes muter ya. Nah ini kita ada jalan nih, kita lihat radius putarnya apakah bisa sekali putar saja. Ya, jadi kalau manuvernya memang dia agak jauh, tapi sosok lah buat si MPV ya. Menurut gue sih udah pas ini. Itu. Memang kalau dudukan Livina ini itu cenderung lebih rendah ya. Jadi kayak kita benar-benar nyetir sedan. Malah gue suka. Kenapa? Karena kakinya itu jadi nyantai. Kalau gue bawa Avanza atau bawa R3 itu kan tinggi ya. Jadi dudukannya kakinya itu lebih pegel. Kalau ini bisa nyelonjor gitu ke depan. Tuh, jadi menurut gue malah lebih nyaman ini sih. Untuk dibawa bepergian jauh, itu gue lebih pegang ini. Nggak capek gitu. Oke. Nah ini kita sudah di akhir video ya. Nah ini Nissan Grand Livina tahun 2015, tahunnya juga cukup muda ya. Ini kita jual cukup murah ya di Mobil Min, hanya dengan 92,5, jadi 92.500.000 di Mobil Min. Ini kita jual angka segitu masih bisa nego dikit ya. Karena mobilnya juga masih bagus ya, masih perawatan, full orisinil, looknya ganteng banget, udah kita coating, udah kita waxing. Pokoknya teman-teman sudah terima ganteng pakai mobil ini ya. Ini dibawa sendiri pun tidak malu-maluin ya, karena desainnya juga keren. Yang paling gue suka dari sini adalah tampilan depannya. Itu kayak rendah aerodinamik gitu. Jadi gue suka banget. Nah, kita parkir di sini saja yang agak ademan. Sip. Nah, jadi di Mobil Min ini kita jual 92,5 ya. Langsung aja WA ke Mobil Min buat yang mau minang mobil ini dan mencari mobil 3 baris. Referensinya menurut gue sih kalau budget paling mentoknya cepet ke bawah, ambilnya ini ya. Karena ini sudah value for money banget, perawatannya juga enak ya, mobilnya nyaman, bawa keluarga juga nggak malu-maluin gitu. Oke. Nah, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Mobil Min. Karena dengan teman-teman subscribe YouTube kami lebih bersemangat dalam mengonten ya, sehingga kita terus update semua mobil-mobil yang masuk ke Mobil Min akan kita YouTubein gitu ya. Kemudian jangan lupa follow semua sosial medianya Mobil Min. Karena kalau update yang paling stok yang paling update ya. Aduh, balik-balik. Ini malu nih YouTube-nya udah udah lama nggak nge-YouTube ya. Jadi stok yang paling update itu adalah di Instagram ya. Jadi di postingan-postingan itu, kemudian kita biasanya review tipis-tipis itu ada di TikTok dan di Reels. Oke, jangan lupa follow. Oke, thank you sudah menonton sampai akhir video ini. Langsung aja buat yang berminat WA ke Mobil Min. So, kalau mau cari mobil Matic di bawah 100 juta, cari yang aman ke Mobil Min.